Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, dosa kita boleh banyak, karena Allah sendiri menciptakan manusia dalam keadaan melakukan dosa-dosa yang ia lakukan. Bukankah Nabi Adam alaihissalam pun memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bukan masalah kita berdosa atau tidak, tapi bagaimana cara kita untuk membersihkan dosa-dosa itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah saatnya kita melockdown dosa-dosa kita. Kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Suatu ketika ada seorang laki-laki mengikuti langkah kaki Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika laki-laki ini datang, Masya Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang terjadi? Allahu Akbar. Umar pun menolehkan wajahnya dan berkata, "Sahabatku, mengapa engkau membuntutiku? Wahai Umar, aku melakukan suatu dosa." "Dosa apakah dirimu?" Lantas Nabi pun mendatanginya, "Mintalah ampunan kepada Allah." Lantas laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, aku membongkar kuburan. Lantas aku ambil bajunya, aku ambil perhiasannya untuk aku jual ke pasar. Tapi ya Rasulullah, itu belumlah seberapa, hingga suatu ketika aku membongkar kuburan seorang wanita, gadis cantik dari Bani Ansar. Dan ketika aku temukan jasadnya tidak menggunakan pakaian selai benang pun, tiba-tiba nafsu syahwat itu memuncak dalam diriku dan aku pun menggaulinya." Nabi Muhammad dengan penuh marah, dengan wajah memerah. Nabi Muhammad SAW dengan penuh gerah, beliau pun mengusir sang pemuda dengan berkata, "Iksa ya adu Allah, pergilah engkau hai musuh Allah." Sang pemuda pulang. Tiada malam berputar kecuali ia mengisinya dengan istighfar kepada Allah sang Rabbul Ghaffar. Hingga akhirnya Allah pun menurunkan malaikat Jibril, dan Jibril berkata, "Ya Rasulullah, Allah mengirimkan untayan salam kepadamu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau kecuali menjadi rahmat bagi seisi alam." Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa sang pemuda. Lantas Nabi pun keluar dari rumahnya dan berkata, "Demi Allah, tidak ada suara yang lebih dicintai oleh Allah kecuali suara seorang hamba yang merengek memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa-dosa yang pernah ia kerjakan." Dan Allah pun mengatakan, "Kuterima kedatanganmu wahai hambaku, kuterima kedatanganmu wahai hambaku." Dari cerita itu menunjukkan betapa besar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah atas ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, karena sebesar apapun dosa dan dosa yang kita kerjakan, sungguh demi Allah, rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa apapun yang pernah kita lakukan. Adapun dosa terbagi menjadi dua. Ada yang pertama, namanya dosa yang berkaitan dengan hukuk rabbaniyah kepada Allah. Seperti contoh orang yang berzina, orang yang tidak sholat. Maka banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, berjanji tidak mengulangi lagi. Merasa jijik terhadap masa lalunya, merasa hina terhadap dosa-dosanya, lantas ia beristighfar dan sholat serta sholat taubat. Dalam tetes air matanya dia mohon ampun kepada Allah. Insya Allah, tajid rabbak, kau akan menemukan Tuhanmu ghafurur rahimah, dalam keadaan pengampun dan dalam keadaan penyayang. Namun jika dosamu berkaitan dengan hukuk basyariyah, hak-hak yang berkaitan dengan manusia, maka selain memohon ampun kepada Allah, selain memohon ampunan kepada Allah, kau diwajibkan untuk mengembalikan kezalimanmu kepada manusia itu. Jika berkaitan dengan perasaan, maka mintalah ampunan dan mintalah maaf kepadanya. Namun jika berkaitan dengan harta, maka kembalikan harta yang pernah kau zalimi darinya, seperti mengembalikan utang yang telah kita utang dan lama telah tak kita bayar. Untuk itulah sahabat-sahabatku, Rasulullah bahkan mengancam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi, jiwa seorang mukmin akan terkekang oleh hutangnya. Maka membayar hutang dalam rangka bertaubat pun adalah merupakan suatu kewajiban. Lockdown pintu-pintu dosa kita. Kembalilah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya Rabb, saksikanlah kami hamba-hambamu yang hina. Kami masih terkungkung di dalam benaman rasa cintamu. Kami masih mengetuk pintu taubatmu. Maka bukakan pintu taubat itu ya Rabb. Dan Ramadan sebagai bulan yang penuh ampunan. Ar-Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan menuju Ramadan adalah pelebur dosa di antara keduanya. Semoga lockdownnya dosa kita membuat kita semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita akan kembali seperti bayi yang suci yang dikeluarkan dari rahim seorang ibunya.
Terima kasih, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.